Halo guys, kita sekarang berada di Benteng Gedung Cowek yang berada di Surabaya Timur. Ya, jadi benteng ini merupakan salah satu saksi bisu dari pertempuran 10 November di Surabaya. Kami dari Kelompok 1. dari tim kewarganegaraan. Oke. Nah, kita akan berkenalan lebih lanjut nih, yuk. Halo, perkenalkan saya Fajadul Aisyah dari kelas 3D3 ITB dan NRP 35. Halo, nama saya David Aryastia Febrian Susanto, kelas 3D3 ITA, NRP 17. Oke, nama saya Deboyo Budiono dari kelas 3D3 ITA, NRP 21. Halo semuanya, saya Ahmad Mukorobin dan saya biasa dipanggil Robin. Saya dari kelas D3 ITB dengan NRP 43. Nama saya Valen dari 3D3 ITB NRP 49. Halo semuanya. Oke, setelah kita perkenalan dari kelompok kita, saya akan menjelaskan sejarah singkat dari berdirinya Gedung Cowek. Oke. Benteng Gedung Cowek ini adalah salah satu benteng yang peninggalan dari Belanda, di mana berada di sisi timur kaki Jembatan Suramadu, tepatnya di Kelurahan Gedung Cowek, Kecamatan Bulak di Kota Surabaya. Oke. Benteng ini direncanakan dan dibangun pada tahun 1900 dengan berdasarkan cetak biru yang telah ditandatangani oleh Kapten Zeni J. C. Proper pada tanggal 15 Januari tahun 1900. Oke, secara selanjutnya dari Benteng Gedung Cowek merupakan benteng terbesar dalam rangkaian benteng yang dibangun di sepanjang pantai dari Surabaya sampai Gresik guna melindungi pelabuhan dan pangkalan Angkatan Laut Surabaya. Keberadaan Benteng Gedung Cowek sendiri juga tidak lepas dari peranan dan saksi bisu dalam pertempuran Surabaya 1945 yang merenggut banyak korban jiwa hingga benteng dikuasai oleh tentara sekutu menjelang akhir November 1945. Benteng Gedung Cowek merupakan peninggalan dari pemerintah Hindia Belanda yang telah dibangun sekitar tahun 1915-an. Benteng Gedung Cowek berdiri di lahan seluas 71.876 meter persegi. Lahan tersebut merupakan teritori Kodim 0831 Surabaya Timur. Meski sempat terbengkalai, Benteng Gedung Cowek merupakan benteng peninggalan Belanda yang cukup kokoh. Selain itu, benteng ini juga dilengkapi dengan meriam sebagai senjata untuk menembak kapal milik musuh. Sayangnya, belum sempat menembakkan saat peluru meriam pun, Belanda terpaksa menyerahkan benteng tersebut saat Jepang menguasai Nusantara, termasuk Pulau Jawa. Benteng Gedung Cowek juga menjadi salah satu saksi bisu atas peristiwa 10 November 1945. Benteng ini menjadi tempat pertahanan pasukan Sriwijaya. Dalam peristiwa tersebut, pasukan Sriwijaya merupakan sekelompok pemuda yang sebagian besar berasal dari Tapanuli, Aceh, Deli, dan beberapa daerah di Sumatera. Kelompok pemuda ini awalnya hanya berniat singgah di Surabaya, namun berjumpa dengan pemimpin pasukan tempur arek-arek Surabaya, yaitu Wiliater Huta Galung. Para pemuda tersebut kemudian membentuk pasukan untuk mempertahankan kemerdekaan, yang saat ini terancam oleh kedatangan sekutu. Pasukan tersebut dinamakan pasukan Sriwijaya. Benteng Gedung Cowek kemudian menjadi pusat pertahanan dari pasukan Sriwijaya tersebut. Terdapat sejumlah meriam yang dibentengi dengan tembok beton yang kokoh di kawasan tersebut. Dan pada akhirnya Benteng Gedung Cowek telah resmi menjadi Gedung Cagar Budaya pada Mei 2020 silam. Penetapan tersebut dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya. Sebelum menetapkan benteng tersebut menjadi bangunan cagar budaya, pemerintah telah melakukan pengalian data dan uji material. Berdasarkan penelitian dan uji material tersebut, diketahui bahwa Benteng Gedung Cowek telah berusia lebih dari 100 tahun. Sekian penjelasan dari Benteng Gedung Cowek dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan dan terima kasih. Bye-bye. Bye-bye.